Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Indasari, NPM A1M021018, jurusan Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Wisman MPD. Video kali ini akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Berbicara seputar karya tulis ilmiah biasanya juga disebut sebagai karya ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karangan yang menjelaskan sebuah pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bahasa yang sesuai kaidah dan sesuai kebenaran yang isinya dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam KBBI sendiri bisa menjadi dua pengertian, yaitu karya tulis dan karya ilmiah. Karya tulis didefinisikan sebagai karangan atau tulisan yang didasarkan pada fakta maupun fiksi serta kaidah tertentu. Sedangkan karya ilmiah adalah karya tulis yang dapat dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah, berdasarkan data dan fakta, atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Suatu karya tulis ilmiah secara umum memiliki 3 bagian di dalamnya. Yang pertama yakni pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan cara penyelesaian masalah tersebut. Pada pendahuluan ini biasanya berisi latar belakang pembuatan karya tulis ilmiah. Selain itu, juga ada tujuan dan manfaat dari penelitian. Selanjutnya, yang kedua yakni isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini biasanya terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa rumit pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Ada yang menggabungkan babnya sebagai hasil dan pembahasan, tapi ada pula yang memisahkan hasil sendiri dan pembahasan sendiri. Kemudian yang ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari 1 bab, terkadang bagian kesimpulan juga disertai saran tentang pembahasan karya tulis tersebut untuk kedepannya. Selain itu, karya tulis ilmiah memiliki ciri-ciri yang harus dipahami sebelum memulai menulisnya. Ciri-ciri tersebut antara lain, yang pertama yakni reproduktif. Reproduktif berarti karya tulis ilmiah yang ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya, sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya tulis ilmiah tersebut, jadi tidak boleh ada makna yang berlainan antara penulis dan pembaca. Kemudian yang kedua yakni tidak ambigu. Ciri ini berkaitan erat dengan reproduktif. Sebuah karya tulis ilmiah harus memberikan pemahaman secara jelas dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya tulis ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Selanjutnya, tidak emotif. Karya ilmiah yang ditulis tidak melibatkan unsur perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus menyajikan fakta yang diperoleh dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif penulisnya. Dengan tidak melibatkan emosi saat menulis karya tulis ilmiah, maka karya tersebut akan objektif sesuai keadaan dan fakta yang diteliti atau dibahas. Kemudian ciri yang keempat yakni menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku bertujuan supaya mudah dipahami dan meliputi aspek kepenulisan, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Bahasa tidak baku pada karya tulis ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung, dan apa yang ingin disampaikan dalam satu tulisan sulit dipahami oleh pembaca. Kemudian ciri yang kelima yakni menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian penulisnya. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti memiliki kemampuan pada bidang kajian yang dibahas dalam karya tulis ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti dalam bidang keilmuan tersebut. Kemudian ciri yang keenam yakni tulisan bersifat satu makna dan rasional. Artinya penulis karya tulis ilmiah harus menggunakan istilah dan kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan pembaca.
Selanjutnya, ciri yang ketujuh yakni terdapat kohesi atau kesinambungan. Kohesi di sini berarti setiap bagian pada karya tulis ilmiah harus memiliki kesinambungan. Maksudnya ialah tidak berbelit-belit pembahasannya dan langsung tepat sasaran. Sebuah karya tulis ilmiah, sebagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Kemudian ciri yang ke-8 yaitu bersifat objektif. Karya tulis ilmiah harus bersifat objektif dan tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Hal ini sangat penting karena karya tulis ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya tulis ilmiah harus menunjukkan fakta dan data dari hasil analisisnya. Jadi tidak memiliki kecondongan serta subjektivitas. Lalu ciri terakhir ke-9 yakni menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri-ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat yang efektif dalam karya tulis ilmiah supaya pembaca tidak dipusingkan dengan kalimat yang berputar-putar. Karena penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung dan tidak bisa memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Terdapat juga jenis-jenis karya tulis ilmiah. Di antaranya yang pertama ada artikel atau jurnal ilmiah, yang kedua ada makalah, lalu kertas kerja, paper, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah populer. Selanjutnya ada yang namanya catatan kaki. Perbedaan antara catatan kaki dan daftar pustaka terdapat pada sistematika kepenulisannya. Di antaranya yang pertama adalah memberikan jarak antara penulisan catatan kaki itu dengan garis sepanjang 14 karakter. Jadi di bawah paragraf itu diberi garis untuk membatasi catatan kaki dengan panjang 14 karakter. Lalu di sebelah kirinya diberi margin 4 spasi. Selanjutnya menggunakan 1 spasi, memberikan nomor pada setiap bab dan judul. Penulisan nama tidak perlu dibalik, dipisahkan dengan tanda koma pada setiap poinnya, khusus judul buku ditulis miring. Selanjutnya, di dalam karya tulis ilmiah juga terdapat abstrak, yaitu agar pembaca dapat mengetahui apa isi dari karya ilmiah itu sendiri. Abstrak biasanya terdiri dari 120 hingga 150 kata. Di dalam abstrak terdapat tujuan, metode penelitian, desain, subjek data, analisis data, hasil penelitian, dan keyword. Dengan kata lain, abstrak adalah gambaran dari isi karya ilmiah itu sendiri. Demikianlah materi tentang karya tulis ilmiah. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.